apa kabar pagi hari ini? Kalau sudah ada yang bisa mendengar suara saya, boleh tolong ditulis di kolom chatnya. Sudah bisa mendengar suara dengan jelas kah? Ini saya lagi berada di ruang meeting yang living, namanya ruang meeting Lavender. Untuk teman-teman yang belum tahu, ruang meeting ini gede loh, lihat. Jadi kalau teman-teman yang pengen ngadain acara di yang living, kita sekarang udah punya ruang meeting yang cukup besar. Nanti teman-teman bisa hubungi tim salesnya atau ke bisnis info untuk ngebook ruang meeting ini karena ini sangat bagus banget loh teman-teman ruang meetingnya, lihat ya. Ini aku kasih lihat ya. Kita udah punya banyak fasilitas di sini sampai tuh. Semuanya ini gede banget. Nah, jadi bukan di Peppermint lagi kalau teman-teman mau mengadakan meeting, mau mengadakan training bisa di sini. Oke, sudah ya baik. Terima kasih kita langsung mulai ya teman-teman ya. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada beberapa teman-teman yang join sambil kerja kayak Bu Ida tuh. Makasih banyak loh sambil kerja beliau sudah join. Thank you Bu Ida Sofyanti. Ada beberapa teman-teman yang tadi saya lihat sambil masak. Makasih ya. Ada beberapa teman-teman yang mungkin sambil jemput anak gitu. Terima kasih loh sudah join walaupun lagi sibuk. Nah, mudah-mudahan sambil kerja, sambil masak, sambil nyetrika misalnya, kita bisa tetap sambil join, sambil fokus, sambil semuanya terselesaikan. Tapi kalau boleh saya minta tolong, hai Kakak Puji, dia mau sambil olahraga loh. Makasih loh sambil join sambil olahraga. Oh, sambil nyetrika. Oke, 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 oke. Nah, yang sambil nyetrika, sambil masak, sambil kerja, untuk teman-teman semua, pagi hari ini kita mau bahas the art of presenting. Jadi, hai Bu Lina dari Palembang. Jadi kita sama-sama aktif boleh nggak ya? Nanti saya akan banyak bertanya, teman-teman tolong banyak menjawab juga. Jadi kita bareng-bareng nih, yang sambil kerja juga bisa, yang sambil nyetrika juga bisa, yang sambil olahraga juga bisa. Tapi kalau boleh kali ini kita banyak apa ya interaksi ya. Kita akan banyak tanya, teman-teman banyak jawab. Boleh jawab di kolom chat, boleh jawab langsung. Aku mau present Bu Lisa, aku maunya Kakak Lisa aku sambil ngomong boleh juga. Oke? Kita kayak gitu ya. Hari ini kita mau sama-sama ngelihat apa sih? Kita mau melihat ini teman-teman semuanya. Jadi yang mau kita sama-sama share hari ini itu ini. Sudah terlihatkah? Yang teman-teman lihat sudah full kah? Atau teman-teman lihatnya justru belum full? Boleh saya tahu kah? Kalau boleh saya mau minta tolong di kolom chatnya. Yang teman-teman lihat sudah full belum? Belum ya? Oke. Kalau gitu saya swap dulu. Bentar ya teman-teman ya. Saya butuh untuk di... Nah, sudah terlihat, sudah full belum sekarang ngelihatnya? Sudah? Sudah ya. Baik, terima kasih kakak-kakak semua untuk responnya. Baik, jadi ceritanya hari ini tuh kita mau sama-sama nggak belajar sih sebenarnya sama-sama sharing tentang the art of presenting. Tapi kita mau untuk teman-teman yang suka ngadain kelas atau untuk teman-teman yang suka ngajarin anak kan kalau saya ya di sini ada nggak sih yang kayak saya kalau udah mulai ngajarin anak ya terutama matematika tanduknya suka keluar nggak cuma satu kadang keluarnya dua tanduknya. Apalagi kalau udah matematik ya teman-teman ya. Aduh, rasanya tuh udah pulang kantor, baru pulang capek banget harus ngajarin matematik. Terus udah gitu dia susah gitu. Ada nggak sih yang punya pengalaman kayak saya untuk anaknya ngajarin entah matematika, entah kadang science, entah sometimes sesimpel bahasa Indonesia gitu. Ada kadang-kadang kita suka emosi jiwa juga ngajarinnya. Kalau ada boleh tolong ditulis di kolom chatnya dong supaya saya tahu siapa tahu ini bisa berlaku bukan untuk kelas-kelas di yang living, tapi bisa untuk pribadi loh teman-teman semuanya, bisa untuk ngajarin anak juga loh ini berlakunya. Ada nggak yang punya pengalaman kayak saya? Atau semuanya kalau ngajarin anaknya udah santai banget gitu ngajarinnya? Kalau udah santai banget sih keren banget sih. Semoga udah semuanya keren banget yang ngajarin anaknya ya. Jadi menurut penelitian teman-teman semuanya, ada dikatakan oleh John von Neumann, seorang ahli matematika dan seorang neuroscience, otak manusia itu menyimpan 280 quintillion bit memory. Meaning, ini artinya, kalaupun teman-teman sudah pernah membaca seluruh buku di seluruh perpustakaan di dunia, teman-teman tuh masih punya space kosong loh di otak kita. Bayangin, betapa besarnya memori otak kita. Kamu sudah baca semua buku di seluruh
perpustakaan di dunia, kamu masih punya space kosong loh di space kosong. Lalu ada Profesor Sean Adam juga pendiri dari Alpha Learning Center mengatakan otak manusia, ini otak kita hanya akan penuh kalau dalam 1 detik kita belajar satu hal baru selama 30 juta tahun. Boleh saya tanya nggak, ada nggak teman-teman di sini yang setiap detiknya belajar satu hal baru? Kalau ada, boleh sharing. Kalau nggak ada, boleh tolong di kolom chatnya nggak ada, Kak. Ada nggak di sini yang bilang, saya setiap detiknya belajar satu hal baru? Ada? Kalau nggak ada, boleh tolong ditulis di kolom chatnya. Nggak ada, Kak. Kayaknya saya belum pernah deh dalam 1 detik belajar satu hal baru gitu. Kayaknya belum 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 ada yang kayak gitu. Kalaupun ada yang kayak gitu, teman-teman, ini coba ya. Bukan setiap detik, setiap bengong. Berdetik-detik kata Kakak Vita, makasih Kakak Maya. Yes. Jadi, kalau teman-teman setiap 1 detik belajar satu hal baru, teman-teman, baru otak kita akan penuh setelah 30 juta tahun. Kebayang ya? Jadi intinya, kalau ada teman-teman di sini yang mau bilang, saya udah tua, saya udah nggak bisa belajar lagi, otaknya udah penuh. Oh, boleh ngomong gitu setelah 30 juta tahun dari sekarang. Karena penelitian bilangnya begitu. Jadi sebenarnya nggak ada orang setua apapun se sesibuk apapun yang bisa bilang otak gue udah penuh nih udah gak bisa belajar lagi, nggak gitu. Tunggu 30 juta tahun baru kamu bisa bilang otaknya udah penuh gitu ya. Ini berdasarkan penelitian dari Profesor Sean Adam gitu ya teman-teman ya. Nah, cuma mager kata Kakak Maya. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini adalah the art of presenting, the art untuk belajar bahwa sebenarnya semua manusia kalau mau belajar, dia akan membaca seluruh buku di seluruh perpustakaan baru otaknya penuh atau dia belajar satu hal baru setiap detiknya setelah 30 juta tahun baru otaknya penuh. Lalu, jadi apa sih brain based teaching? Brain based teaching itu adalah suatu pendekatan untuk teman-teman yang mau ngajarin anaknya, untuk teman-teman juga yang mau dosen atau mungkin sama-sama profesinya adalah pengajar atau teman-teman yang suka bikin kelas dia di grupnya gitu ya. Ini intinya bagaimana cara kita mengajar, strategi pengajaran yang didasarkan prinsip cara kerja otak si audiensnya. Jadi cara kerja otak yang diajarkan, cara kerja otak murid-muridnya, cara kerja otak penontonnya, cara kerja otak pesertanya. Jadi kita akan sama-sama melihat gimana sih supaya saya efektif ketika saya ngajarin anak saya contohnya. Atau ketika saya mau ngadain kelas di yang living contohnya, supaya pesertanya gampang dan mudah mengingat apa yang saya ajarkan gitu ya. Nah, itu adalah brain based teaching karena berdasarkan cara kerja otak manusia. Jadi ada 3 ide besar nih teman-teman, gimana caranya otak kita tuh bekerja. Kita langsung ya. Yang pertama, ide besar yang pertama kalau kita mau belajar berdasarkan cara kerja otak manusia itu bekerjanya adalah dengan cara ini teman-teman. Tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Maksudnya apa? Manusia itu adalah makhluk yang visual. Kita itu lebih bisa menggambarkan sesuatu kalau kita ngelihat gitu. Jadi kalau kita mengajar, sebaiknya kita memperlihatkan gambarannya. Kalau kita training, kalau kita presenting, kita memperlihatkan gambarnya. Karena teman-teman tahu kan, ada satu pepatah yang bilang seeing is believing. Jadi sangat baik sekali kalau dalam kelas itu kita kasih penjelasan tuh dengan penggambaran. Saya langsung kasih contoh ya teman-teman. Saya kasih contoh menggunakan essential oil. Jadi ceritanya saya mau cerita tentang essential oil yileng-yileng ceritanya ya. Coba teman-teman bandingkan. Ini adalah cara yang pertama. Saya mau cerita tentang essential oil ini cara yang pertama yang seperti ini dan saya mau cerita tentang yileng-yileng. Jadi jadi ceritanya saya nggak lagi cerita dan saya lagi training tentang yileng-yileng. Oke, teman-teman saya yang living, yileng-yileng itu berarti flower of the flower. Nah, belum ya, ini belum. Flower of the flower. Dan dinamai demikian karena pohonnya itu punya bunga yang memang yang sangat indah, harum, yang kemudian didistilasi uap menghasilkan essential oil yileng-yileng. Karena yileng-yileng itu bunga dan semuanya tuh dipetik pakai tangan kalau di yang living. Memetik bunganya harus pakai tangan. Karena kita harus memiliki bunga dengan kualitas yang paling bagus. Jadi penting banget di yang living untuk ngajarin si pemetik bunganya bunga yang paling baik untuk diambil menjadi essential oil gitu ya. Supaya essential oil yang dihasilkan itu berkualitas tinggi. Dengan yileng-yileng yang living tuh biasanya mempertimbangkan kualitas bunga jadi 4. Ada fine grade,
Ada grade 1, grade fine grade, ada grade 2, ada grade 3, ada grade 4 gitu. Tentunya yang menghasilkan essential oil berkualitas tinggi, kita pilih bunga yang extra fine grade. Jadi paling bagus bunganya. Ciri bunga yang extra fine grade itu kelopak bunganya warnanya kuning cerah, kelopaknya panjang, sedikit warna hijaunya. Karena kalau bunganya terlalu matang atau terlalu mature, dia tuh mulai mengkerut, berhenti tumbuh, dan baunya agak asam. Jadi itu kalau bunganya udah mulai mature, dibilangnya grade 3 atau grade 4. Yang ini nggak boleh dipetik di yang living. Kalau bunganya masih berwarna lime green, belum cukup matang untuk dipetik, itu namanya bunganya klasifikasi grade 2. Yang ini juga nggak boleh dipetik. Yang boleh dipetik hanya bunga grade extra fine aja. Nah, gimana caranya kalau kita pengen bunga yileng-yileng yang extra fine? Kalau mau begitu, kita buka bunga yileng-yilengnya, kelopaknya dibuka, di tengah-tengahnya tuh ada spot merah. Itu mengindikasikan komponennya ada namanya indole, komponen yang paling penting yang menjadi keynote atau menjadi kunci harum dan signature harumnya essential oil ylang-ylang. Dan si indole ini nggak akan bisa ditemukan kalau bunganya terlalu mature atau bunganya terlalu muda. Oke, ini yang pertama ya teman-teman. Cara saya presentasi yang pertama tuh yang barusan. Sekarang saya presentasi yang kedua caranya, yaitu dengan penggambaran. Coba ya teman-teman lihat ya, lebih gampang dipahami yang barusan saya cerita atau yang ini. Jadi saya akan cerita gini. Tadi kan saya udah cerita ya bahwa ylang-ylang itu adalah flower of the flower karena dia bunganya indah dan dia harum. Untuk menghasilkan essential oil berkualitas tinggi, yang living hanya memilih bunga dengan grade extra fine saja. Bukan grade 2, bukan grade 3, bukan grade 4. Ciri-ciri bunga extra fine, kelopak bunganya warnanya kuning, ya, nih, warnanya kuning cerah, kelopaknya itu panjang, sedikit warna hijaunya. Kalau bunganya terlalu tua seperti yang ini, ia tuh mulai mengkerut nih, lihat nih teman-teman, dia mulai mengkerut atau berhenti tumbuh dan bunga yang terlalu mature, terlalu tua kayak gini, dia baunya asam. Ini grade-nya bisa dibilang grade 3 atau grade 4, ini nggak diambil yang living. Nah, kalau bunganya masih lime green kayak begini nih teman-teman, belum cukup matang untuk dipetik, ini grade 2. Tapi bunga ini juga nggak boleh dipetik karena dia tidak ada komponen indole-nya. Terus cara lain untuk bisa tahu bunga ylang-ylang yang paling bagus tuh yang mana? Caranya begini. Ketika di extra fine, itu kelopak bunganya itu dibuka nih. Dibuka seperti ini. Kalau kelopak bunganya udah dibuka, di tengah-tengahnya ini terlihat spot warna merah. Ini berarti ada komponen indole di dalamnya. Jadi, komponen indole itu mengindikasikan satu komponen yang bikin signature-nya harumnya ylang-ylang itu sangat khusus, sangat spesial, itu namanya indole. Nah, indole-nya nggak akan ada di bunga yang terlalu matang atau bunga yang belum matang. Jadi nanti essential oil-nya nggak tinggi kualitasnya kalau belum ada indole gitu. Nah, oke, sekarang saya berhenti dulu ya. Menurut teman-teman, lebih jelas ketika saya menjelaskan cara yang pertama tidak ada penggambaran atau cara yang kedua setelah saya menjelaskan dengan penggambaran. Saya boleh tanya dong di kolom chatnya yang mana? Yang kedua kan Kakak Vita, Kakak Shofi, terima kasih. Teman-teman yang lain, menurut teman-teman yang mana lebih jelas? Saya menjelaskan cara yang pertama atau cara yang kedua? Saya masih tunggu. Ya, lebih jelas kan? Makanya teman-teman, kalau kita entah itu ngajarin anak, entah itu lagi bikin kelas di yang living, entah lagi bikin kelas dimanapun, mari bikinlah kelas dengan cara kerja otak manusia. Cara yang pertama adalah otak manusia, cara kerja yang pertama, saya ulang ya, tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Harus ada penggambarannya supaya lebih paham. Sampai sejauh ini, kalau teman-teman mengerti, boleh tolong ditulis di kolom chatnya. Saya setuju Kak, gitu ya. Jadi kalau mau ngajar, kalau mau training, kalau mau present, tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Yang setuju boleh tulis di kolom chatnya. Setuju. Dan sudah jelas gitu ya. Mari, yang lain apakah cuma dua doang yang setuju, yang lainnya bagaimana? Karuri, Kak Shofi, lalu Kak Maya, terima kasih. Yang lain setuju nggak ya? Setuju ya. Jadi gitu ya caranya teman-teman. Yang pertama, seni presenting, seni mengajar, seni training, itu yang pertama tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Oke, selanjut ke yang kedua ya.
Kan saya udah bilang tadi di awal, pasti ini kita akan banyak tanya jawab nih. Bukan, banyak interaksi. Jadi kita aktif di kolom chat boleh ya. Oke, cara yang kedua. Tadi cara yang pertama adalah tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Harus ada penggambarannya supaya lebih lebih paham. Cara yang kedua, itu peserta memahami berdasarkan skema yang sudah ada. Skema ini maksudnya apa sih? Kan mungkin ada yang masih belum familiar ya. Skema di sini adalah pengalaman, pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, pembelajaran, pengalaman hidup, pengetahuan, semua hal yang bikin orang itu punya pemahaman dan informasi berdasarkan yang sudah ada di otaknya. Intinya gini, kalau kita mengajarkan satu hal baru, tapi pesertanya belum pernah punya itu di otaknya, itu dia akan susah sekali untuk dia bisa apa ya, untuk dia bisa mengerti gitu. Jadi memang peserta akan memahami berdasarkan pengalaman yang udah ada di otaknya, pemahaman yang udah ada di otaknya, pengertian yang sudah dia ada di otaknya, informasi yang saya sudah ada di otaknya. Itu adalah yang dimaksud peserta memahami berdasarkan skema yang sudah ada. Jadi intinya kalau kita mengajar, kalau kita present, itu belajar itu bukan memasukkan data kosong ke otak loh teman-teman, bukan. Tapi nyambungin sesuatu yang baru ke skema yang lama yang udah ada di otak kita. Jadi peserta training atau si murid atau si yang belajar itu akan nangkep bahwa otaknya selalu cari kaitan ke skema lama yang ada di dia supaya dia bisa paham. Kalau sang trainer, kalau sang guru bisa bantu peserta menemukan kaitan antara yang skema yang ada di otaknya dengan yang mau diajarkan, pasti langsung paham. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Ini saya stop share dulu. Saya kasih contoh lewat anak saya. Jadi anak saya itu waktu dia mau belajar dua hal, dulu dia belajar kali-kalian ya. Jadi matematika. Di sini ada yang setuju nggak sih susah ngajarin anak terutama matematika? Kalau ada yang setuju liatin dong. Jangan-jangan saya doang nih yang susah ngajarin anak saya matematik. Ada nggak yang punya pengalaman? Saya juga kak, saya juga kak, saya juga kak. Kalau ada lihat di kolom chatnya dong. Jangan-jangan gue doang yang susah ngajarin anak gue matematik ya. Yang lain gampang nggak ngajarin anaknya matematika teman-teman? Saya masih tunggu di kolom chatnya, Ber. Saya lanjut ya. Saya share. Itu cara paling tepat, Kakak Puji. Oke. Agak emosi jiwa ya, Kakak Maya ya. Jadi, waktu itu dia sedang belajar perkalian. Dan sampai, tuh kan ngajarin anak. Umay sampai nangis darah. Banyak-banyak taubat, suruh les aja gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu hal. Kita harus menyambungkan skema lama yang udah ada di otak dia dengan sesuatu yang baru yang mau kita ajarkan gitu ya. Lebih enak matematika kalau anak daripada belajar baca. Masih TK itu kan masih aman ya Kak? Oke. Jadi ceritanya waktu itu dia mau belajar perkalian. Dia masih agak susah untuk mengerti perkalian. Tapi anak saya ini seneng banget ngegambar. Kalau dia gambar, dia itu bisa pakai banyak pensil warna untuk menggambar gitu. Jadi saya pikir gimana ya nyambunginnya? Oh oke, saya tanya sama dia. Abang, abang kalau gambar suka gambar apa? Dia suka hewan, dia suka hewan laut, dia suka semua hewan. Jadi dia bilang, what do you want me to draw, mami? Jadi aku bilang, coba deh abang gambar, try to do fish misalnya ya. Oke, dia gambar tuh ikan. Terus saya tanya, kamu kalau pakai satu ikan, kalau gambar ikan, kamu pakai berapa pensil warna, Bang? Saya bilang gitu. Kalau yang ini aku pakai dua, Mami. Oke, saya ambil nih jadinya. Saya ambil dua pensil warna. Ini ya, abang pakai ini ya untuk gambar ikan yang satu ya. Oke, dia gambar tuh ikannya pakai dua pensil warna. Terus saya bilang, abang coba deh gambar ikan yang lain tapi pakai pensil warna yang lain. Coba kamu pilih pensil warna yang lain. Dia pilihlah pensil warna yang lain, terus dia gambar dengan dua pensil warna ini. Sampai saya bilang, abang gambar empat ikan dengan pensil warna yang lain. Akhirnya dia punya empat ikan dengan pensil warna yang bermacam-macam. Tapi masing-masing adalah dua pensil warna satu ikannya. Terus saya bilang, abang tahu nggak? Ini artinya abang gambar satu, dua, tiga, empat ikan dengan dua pensil warna. Meaning, this is four times tuna. Dia baru, oh, oh gitu ya mami? Iya, this is four times two.
Oh, dia baru ngerti. Oke, oke, now I understand. Dia bilang gitu. Oke, now give me the quotient. Terus saya bilang, sekarang mami maunya kamu kasih tahu mami 3 dikali 4. Terus dia susun tuh pensil warnanya. Oke, dia susun 3, dia susun 3, terus dia susun 3 lagi. Ada satu lagi pensil warnanya, dia susun lagi 1. Nih, dia susun deh tuh. Dia langsung ngerti sekarang karena dia suka banget mewarnai, dia suka banget ngegambar. Saya menghubungkan apa yang sudah ada di otak dia dengan apa yang mau saya ajarkan. Oke, nak, sekarang 4 times 3 gimana, nak? Dia susun 1, 2, 3, 4. Berapa, Bang? 12, Mami. Nah, sekarang dia udah ngerti. Jadi, semakin lama akhirnya dia semakin lancar dan sekarang kalau perkalian itu dia tidak menghafal. Walaupun dia sudah hafal. Tapi kalau saya tanya, 5 times 3 dia tahu ada 5, 5, ada 5 dikali 3. Akhirnya dia tidak pernah menghafal perkalian, tapi dia ngerti konsepnya bahwa ada 5 kelompok dikalikan dengan 3. Sampai sekarang dia sekarang sudah sangat lancar karena dia sudah mulai hafal. Kalau dia tidak mengerti, dia nggak bisa hafal. Tapi karena dia sudah mengerti prinsip dasarnya, harus ada 5 pensil warna dikali 3 ikan, dia sekarang sudah sangat lancar perkaliannya. Tapi tadinya susah banget ngajarin dia. Sampai dia sekarang sudah benar-benar hafal 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Tapi yang paling penting adalah dia ngerti konsepnya. Nah, itulah tadi yang kalau kita kembali lagi teman-teman ke materi yang tadi, materi yang barusan bahwa tidak peserta akan memahami berdasarkan skema yang sudah ada, teman-teman. Itu yang dimaksud dengan peserta memahami berdasarkan skema yang udah ada di otaknya dia. Kalau kita susah mengaitkan itu, susah untuk dia mengerti. Nah, sekarang saya mau tanya, cukup jelas nggak di sini? Ide besar yang pertama kan tidak ada pemahaman tanpa penggambaran, harus digambarkan. Ide besar yang kedua adalah peserta memahami berdasarkan skema yang udah ada di otaknya dia. Kakak gadis, thank you. Yang lain sudah cukup jelas belum ya di Art of Presenting? Dikit lagi kok, tinggal satu lagi kita udah mau selesai. Cepet ya. Yang lain cukup jelas nggak teman-teman? Peserta memahami berdasarkan skema yang sudah ada. Kalau sudah cukup jelas, saya boleh tolong ditulis di kolom chatnya supaya saya mengerti teman-teman memang sudah cukup jelas. Kalau belum cukup jelas, oke, sudah jelas ya. Sekarang saya mau tanya kalau gitu, saya stop share dulu ya. Boleh nggak ada salah satu teman-teman, boleh tolong tulis di kolom chatnya, boleh langsung bicara. Gimana caranya kalau gitu teman-teman ngejelasin essential oil yang ada orang, kan teman-teman mau present nih ke orang tentang essential oil. Tapi orang ini belum pernah sama sekali nggak ngerti tentang essential oil. Sama sekali nggak tahu apa-apa tentang essential oil. Tapi di kuncinya ya, kuncinya dia suka buah-buahan. Nah, gimana kira-kira? Ada nggak di sini yang bisa bantu ya sama-sama lah kita kan di sini kan. Gimana caranya teman-teman ngejelasin essential oil ke orang yang belum pernah kenal essential oil sama sekali, tapi orang ini contohnya ya suka buah-buahan. Ada nggak? Boleh dibantu kalau ada boleh raise hand. Nanti saya langsung taruh. Mau Kakak Amalia? Kakak Amalia, aku lihat dulu ya. Ama Kakak Amalia aku kasih ini ya. Ask to unmute ya. Halo. Make host aja deh Kak. Ayo. Hmm, sudah kah? Sudah Sudah, kedengaran? Kakak Amalia sudah boleh boleh di apa di on cam atau gimana Kakak Amalia? Off cam aja ya, soal Oh kamarnya boleh. berantakan. Jadi, Off cam ya Kakak eh, Amalia ya. Yuk silakan Kak. jadi untuk kalian yang suka buah, pasti pernah makan yang namanya sambal jeruk. Wow, 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 wow. Sambal jeruk itu eh, banyak yang pakai, kalau ibuku masaknya itu pakai irisan dari kulit buah jeruk. Ternyata kulit buah jeruk itu yang menimbulkan aroma wangi, bukan buahnya. Jadi dari kulit buah itu bisa juga terbentuk essential oil setelah dilakukan proses penyulingan. Begitu. Kurang lebihnya menjelaskannya seperti itu sih, Bu. Wah, keren banget Kakak Amalia. Benar, karena orangnya suka jeruk, kita hubungin dengan buah jeruk. Dia kan langsung kebayang kalau di kulit jeruk itu kan suka ada minyaknya. Benar ya Kakak Amalia? Betul, betul, Nah, betul.
Minyaknya ini yang kita proses, begitu dimasukin ke dalam botol, jadilah essential oil orange, essential oil lime, essential oil apa itu, tapi dia akan cepat nyambung ke otaknya. Teman-teman yang Iya. lain setuju gak sama Kakak Amalia? Cara menjelaskannya gampang loh kayak gitu tentang essential oil ke orang yang belum pernah tahu tentang essential oil. Thank you Kakak Amalia. Aku Antin ya. Oke, sekarang berikutnya, saya mau kasih contoh berikutnya. Ada nggak teman-teman yang punya ide gimana caranya berdasarkan dua yang tadi ya? Berdasarkan dua yang tadi, yang pertama adalah tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Yang kedua, peserta memahami berdasarkan skema yang sudah ada. PR yang kedua, siapa yang mau coba? Boleh banget. Bagaimana caranya menjelaskan essential oil ke orang yang belum pernah tahu essential oil, tapi ini orang suka masak. Dia seneng banget masak. Gimana caranya? Ada yang mau coba? Kakak Amalia, thank you tadi. Ada yang mau coba? Orang ini belum pernah kenal essential oil, tapi dia seneng banget masak. Coba nggak? Kuncinya dia suka banget masak. Ayo, Kakak Amalia mau lagi dia. Bentar ya, Kak. Yang Bentar. lagi nyatu. Aku admin. Yuk, silakan Kakak Amalia. Eh, untuk yang orang suka masak nih, aku mau menjelaskan tentang apa ya? Oregano deh. Boleh. Oh, basil, basil, basil. Oh, basil boleh. Basil oil ya. Basil essential oil itu kan kalau bahasa kesehariannya di Indonesia adalah kemangi kalau nggak salah. Betul. Kemangi itu ternyata manfaatnya banyak banget, terutama untuk tubuh. Dan itu salah satu manfaatnya kalau dijadikan essential oil bisa untuk mengurangi nyeri sendi, mengurangi agak Gak agak apa-apa, kena gak apa-apa, Kak. Ini kan contoh doang. ya untuk mengurangi nyeri sendi. Dan beberapa hasil penelitian jurnal ilmiah juga menyebutkan kalau basil tanaman basil atau kemangi itu juga mampu untuk mengurangi nyeri haid. Terima kasih, Kakak Amalia. Ya, terima kasih Bu Uli. Tunggu, tunggu. Kak, itu kan yang berdasarkan skema yang sudah ada. Ada ide nggak, Kak? Kalau yang pertama. Pertama itu kan peserta memahami berdasarkan skema yang sudah ada. Yang kedua. Yang pertama Hmm. tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Kak Lia, Amalia gimana cara yang pertama? Tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Gak apa-apa, kan pakai basil aja. Pakai basil aja. Kalau aku biasanya kalau tanpa penggambaran ya, mungkin pakai lemongrass kalau kalau tanpa Boleh. penggambaran. Oke. Karena lemongrass sering dipakai untuk masakan soto kalau nggak salah. Serai bukan Hmm. sih? Hmm. Nah, aroma soto kan enak tuh. Pasti meningkatkan nafsu makan. Itu salah satunya. Itu aja. Dan Iya. serai juga bermanfaat untuk mengusir nyamuk. Nah, maksud Nah, aku Kak Amalia sebagai masukan aja nggak apa-apa ya Kak? Itu oke. kan udah bagus sekali itu yang kedua, bahwa peserta memahami berdasarkan skema. Kalau dia suka makan, dia suka masak, dia langsung tahu tuh yang dimaksud dengan lemongrass fungsinya apa. Kalau kakak mau menjelaskan, dibawa lemongrassnya, serehnya tuh dibawa. Terus dikasih lihat di mana oil sereh. Karena kan kita mengenal ya oil sereh ya. Dikasih lihat di Hmm, bagian mananya tuh ada batangnya dan dikasih lihat minyaknya ada di mana. Kalau mau hmm, menjelaskan basil, bawa daun kemanginya. Jadi dia langsung tidak ada pemahaman tanpa penggambaran, dia langsung tergambarkan daun kemanginya, dia langsung tergambarkan serehnya, dan dia langsung ngerti karena dia suka masak. Ya Kakak Amalia? Terima kasih loh Kakak Amalia, keren banget dia Makasih ya, langsung Bu. mempraktekkan. Thank you ya Kakak Amalia, aku Antin ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya, langsung dipraktekkan untuk menjelaskan essential oil. Baik yang pertama peserta memahami peserta tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Yang kedua peserta memahami berdasarkan skema yang sudah ada. Boleh saya tanya sejauh ini kalau cukup jelas, boleh tolong ditulis di kolom chatnya jelas, 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 jelas. Siap praktek ya Kakak Maya? Yang lain cukup jelas kah? Kak Sofi, Kakak Maya. Teman-teman yang lain cukup jelaskah yang dimaksud dengan kedua ide besar otak ini? Kak Asri, thank you. Teman-teman yang lain semoga cukup jelas juga ya. Kalau cukup jelas kita masuk ke ide yang ketiga. Ide yang ketiga ini juga cukup simpel banget bahwa ini dia.
Ide besar yang ketiga itu neuron yang menyala bersamaan itu saling berhubungan. Maksudnya neuron itu adalah saraf. Jadi kalau ada informasi yang masuk ke otak kita, dia itu akan sambung menyambung neuronnya. Sarafnya akan sambung, 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 dan dia akan mengantarkan sinyalnya tuh dengan cara sambung satu dengan yang lainnya. Jadi di neuron di otak kita atau saraf di otak kita itu akan menyala saat aktif. Yang menyala itu adalah neuron yang sambung menyambung tadi, saling berhubungan tadi. Semakin banyak neuron atau saraf yang saling bersambungan, ikatannya akan semakin kuat, hubungannya akan semakin kuat. Nah, meaning semakin lamalah informasi itu tersimpan di otak kita. Semakin kuat koneksinya, semakin lama informasinya tersimpan di otak. Untuk bisa membuat koneksi yang baru, itu harus sering diulang. Makanya kalau kita sering melihat cara-cara guru mengajar tuh harus sering diulang, teman-teman. Supaya nggak gampang lupa. Jadi kita bisa ingat terus kalau kita ulang-ulang terus supaya saraf-saraf yang bekerja di otak kita tuh aktif menyala semuanya. Contoh ya, saya ini adalah perempuan Batak karena saya lahir di Jakarta tapi mama papa saya orang Medan, orang Batak. Nah, saya dari kecil memang sudah diajarkan bahasa Batak sama orang tua saya. Jadi saya itu lumayan lancar berbahasa Batak sebenarnya. Tapi semenjak saya menikah kan saya udah tidak satu rumah lagi dengan mama. Akhirnya setelah saya menikah, setelah saya tidak lama sekali nggak menggunakan bahasa Batak ini, lama-kelamaan saya sudah tidak terlalu lancar lagi teman-teman menggunakan bahasa ini karena lama tidak saya gunakan. Jadi yang intinya adalah pengulangan atau repetisi atau belajar lagi itu penting banget karena kalau udah lama nggak diulang kayak tadi saya setelah menikah tidak satu rumah dengan mama saya, akhirnya sekarang saya nggak terlalu lancar lagi, saya lupa gitu ya. Makanya kalau belajar kalau ada informasi baiknya diulang. Boleh metodenya 10 menit 24 jam 7 hari. Nah, ini deh. 10 menit 24 jam 7 hari. Karena memang ada penelitiannya teman-teman. Baiknya diulang-ulang. Makanya kalau teman-teman lihat tadi saya, setelah ide besar pertama saya ulang lagi. Tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Saya masuk ke ide besar 2, saya ulang lagi yang pertama. Kenapa? Supaya otak kita tuh nyala lagi, inget lagi, nggak gampang lupa. Jadi, neuron yang menyala bersama saling berhubungan intinya harus suka diulang supaya tidak mudah lupa. Saya mau kasih dua lagi pengetahuan dan penyataan tentang otak gitu ya. Jadi facts atau fakta tentang otak. Yang pertama, jumlah sel otak orang dewasa itu 100 juta. Oh, luar biasa ya pencipta kita ya. Jumlah sel otak orang dewasa itu 100 juta. Dan setiap sel otak normal memiliki 1000 koneksi. Meaning total koneksi di otak kita 100 juta dikali 1000 koneksi itu ada 100 miliar koneksi yang ada di otak kita. Teman-teman tahu nggak? Peneliti di zaman dulu tuh percaya bahwa neurogenesis, proses terciptanya neuron atau saraf baru di otak itu berhenti setelah umur 3 tahun. Tapi enggak loh. Penelitian modern memahami bahwa otak punya kapasitas yang luar biasa untuk terus membuat koneksi baru, terus memperbaiki koneksi baru. Jadi ini adalah konsep yang disebut brain plasticity atau yang saya nanti akan jelaskan berikutnya. Intinya teman-teman harus ingat bahwa total koneksi di otak manusia itu adalah 100 miliar koneksi saraf-saraf yang ada di otak kita. Itu luar biasa. Makanya kalau teman-teman ingat tadi di awal saya cerita, otak kita akan penuh kalau kita belajar satu hal baru setiap detik selama berapa tahun. Masih ingat ya? Selama berapa tahun tadi saya cerita di depan, otak kita akan belajar hal baru satu detik, satu hal baru setelah berapa tahun? Yes, benar. Setelah 30 juta tahun kita belajar baru otak kita penuh. Karena koneksi di otak kita tuh udah 100 miliar teman-teman semuanya. Luar biasa ya pencipta kita ya. Bersyukurlah kita diciptakan dengan kemampuan otak yang luar biasa ini. Nah, brain plasticity itu adalah kemampuan otak kita, kemampuan otak manusia untuk berubah, beradaptasi sebagai hasil dari belajar hal baru. Ingat ya, pengalaman baru, informasi baru. Jadi memang harus terus belajar hal baru. Brain plasticity yang ada di sini, ini artinya otak kita tuh gampang banget berubah. Gampang banget menyesuaikan diri setiap kita punya
informasi baru, pengalaman baru, belajar hal baru. Jadi otak kita tuh bukan kayak barang yang seperti batu gitu ya, nggak bisa diubah-ubah. Kita bisa terus membentuk otak kita. Contoh yang paling gampang. Kalau teman-teman latihan beban, angkat beban di gym, misalnya kita angkat bebannya rajin, itu bikin otak kita makin kuat. Otot kita makin kuat. Tapi saya mau tanya, kalau kita berhenti latihan, ototnya masih tetap kuat atau gimana teman-teman? Boleh tanya nggak? Jadi kalau yang biasanya orang-orang nge-gym, latihan nge-gym, ototnya menjadi kuat. Tapi kalau kita berhenti, kira-kira apa yang terjadi? Apakah otot-ototnya masih kuat atau ototnya jadi melemah kalau kita berhenti nge-gym? Menyusut kan? Melemah kan sama. Otak kita juga begitu. Kalau otak kita selalu dipakai, selalu dikasih informasi baru, selalu belajar hal baru, dia akan menguat. Informasinya menguat, daya ingatnya menguat. Tapi jangan pernah berhenti belajar karena itu artinya melemahlah otak kita atau yang dibilang lemah. Apa teman-teman? Kalau otaknya sering nggak dipakai, akhirnya menjadi lemah apa? Boleh teman-teman yang jawab sendiri ya. Gitu. Makanya harus sering-sering ikut training, sering-sering belajar hal baru supaya tidak lemah ya, Kak. Oke, jadi ada penelitian teman-teman, ini berdasarkan ilmiah ya. Kalau tadi kan berdasarkan kita bercanda-bercanda nih. Tapi memang ada penelitian dilakukan oleh Donald Help. Ini dia melibatkan penempatan sekelompok hewan. Jadi ada hewan dibuat di satu kandang besar lah ya, beberapa tikus ditaruh di kandang A. Kandang A ini di tikus-tikus ini tidak disakiti kok. Tapi di kandang A itu tikusnya dikasih mainan dan mainannya diganti setiap hari. Ada tikus di kandang B yang tidak ada mainannya sama sekali. Jadi ada dua kandang. Yang satu kan tikus besar, kandang besar dikasih tikus dan di dalam kandang besar ini ada mainan diganti setiap hari. Ada satu kandang lagi ada tikus di dalamnya tapi dia tidak pernah dikasih mainan di kandang yang satu lagi. Nah, ketika dites, tikus-tikus ini dites untuk mereka melewati labirin gitu ya. Ternyata ketika mereka melewati labirin, tebak tikus mana yang lebih menunjukkan kinerja unggul waktu dia ngelewatin labirin. Labirin tahu ya, lorong-lorong ya. Diuji deh tikus-tikus itu, bisa nggak melewati lorong? Menurut teman-teman, tikus mana yang lebih unggul melewati lorong-lorong labirin? Yang banyak mainannya yang A atau yang B? Yang nggak pernah ada mainan sama sekali? Yang dikasih mainan, betul. Karena setiap hari mainannya juga diganti. Jadi otaknya dipakai gitu ya. Jawabannya, kenapa begitu? Kenapa yang ada di yang A yang lebih mudah melewati labirin? Ada di penelitian yang dilanjutkan oleh Bennett et al. Menggunakan mikroskop elektron. Dia memperlihatkan tikus yang ditempatkan sebagai makhluk dewasa selama 30 atau 60 hari di tempat yang tadi banyak mainannya, ternyata dia memiliki koneksi di otaknya itu lebih banyak daripada per neuronnya daripada tikus yang nggak dikasih mainan. Jadi memang benar intinya brain plasticity itu adalah kemampuan otak manusia. Kalau kita belajar satu hal baru, punya informasi baru kayak tikus tadi, neuron di otaknya itu menyala, teman-teman. Koneksinya banyak dan koneksinya signifikan bagusnya dibandingkan dengan yang tidak belajar hal baru, yang tidak punya informasi baru. Kayak gini nih, teman-teman. Jadi kayak gini, koneksi di otaknya itu akan lebih banyak nih. Kelihatan nggak ya yang saya maksud ya? Yang ini adalah neuron dari tikus-tikus yang tadi yang dikasih mainan baru tiap harinya. Tapi yang nggak dikasih mainan baru yang tidak banyak digunakan otaknya neuronnya kayak gini, nggak banyak koneksinya. Jadi untuk bisa mendapatkan koneksi yang banyak di otak kita kayak gini, otaknya bekerja, otaknya koneksinya kuat, nggak gampang lupa. Banyakinlah informasi untuk menggunakan otak kita, belajar hal baru, ikut training, ikut ikut apa namanya, baca berita atau yang lain-lain. Pokoknya koneksinya harus terjadi seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah neuron yang sering diaktifkan, yang kayak gini, mengembangkan koneksi yang kuat. Lihat nih teman-teman, koneksinya bagus dia, kuat dia, dibanding neuron yang jarang atau nggak pernah diaktifkan. Akhirnya koneksi menghilang. Kayak tadi saya, dulu bisa bahasa Batak, sekarang koneksinya udah hilang nih. Udah nggak terlalu rajin lagi menggunakan, jadi koneksinya hilang. Nah ini hubungannya sama kayak orang yang mudah pikun itu loh teman-teman. Nah, koneksinya mungkin bisa hilang kalau sering dilatih, nggak sering dilatih. Kabar baiknya, otak kita itu terus bertumbuh.
di usia berapapun kita akan tetap bisa menumbuhkan otak kita, beradaptasi, menumbuhkan koneksi baru, belajar hal baru, itu akan membentuk jalan-jalan baru di otak kita. Ini yang disebut dengan brain plasticity. Sampai sejauh ini jelaskah teman-teman bahwa tidak ada umur yang membatasi untuk kita terus memasukkan hal baru supaya neuronnya seperti ini. Ini yang disebut dengan brain plasticity. Kalau cukup jelas boleh ditulis di kolom chatnya. Sudah jelas, 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 jelas. Cukup jelas ya? Oke, thank you Kak Mun. Jadi pertanyaan berikutnya boleh ditanya nggak teman-teman? Dijawab, bagaimana cara mengimprove brain plasticity ini? Boleh ditulis di kolom chatnya gimana dong cara kita supaya brain plasticity-nya ini terus meningkat, terus padat seperti ini. Kira-kira ada ide nggak teman-teman? Apa idenya? Yes, Kakak Maya, betul banyak belajar hal baru, mendapatkan informasi sesimpel belajar bahasa baru misalnya, belajar alat musik baru misalnya, atau bepergian. Karena bepergian itu kita menjelajahi tempat baru. Jadi boleh banget healing, tapi jangan hilang gitu ya. Dapetin informasi baru di tempat ketika kita healing, ketika kita traveling, itu juga boleh. Nah, belajar menyampaikan apa yang diajar, dipelajari, benar Kakak Mun. Bisa juga kita pakai kegiatan-kegiatan kreatif lainnya supaya tidak gampang pikun nantinya gitu ya. Nah, ini adalah brain plasticity. Jadi, intinya yang kita pelajari dari brain based teaching itu ini, membuat koneksi baru di otak kita supaya otak kita itu punya informasi, belajar hal baru, sering bepergian, traveling, healing, boleh dan memperkuat koneksi yang sudah ada supaya kita bisa menstimulasi peserta membentuk neuron yang kenceng tadi di otaknya. Sebelum saya akhiri, saya boleh tanya nggak? Tadi 3 ide besar otak apa aja teman-teman masih ingat nggak? 3 ide besar otak. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Saya tunggu karena ini sudah selesai. Masih ingat kah 3 ide besar otak? Yang pertama saya kasih gambaran ya. Yang pertama adalah tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Yang kedua ada yang masih ingat kah? Nggak usah persis sama yang teman-teman ingat aja. Misalnya teman-teman cuma ingat yang kedua Kakak Lisa nggak ngomongin apa ya, aku lupa deh. Tapi berhubungan dengan apa gitu boleh juga. Yang pertama itu tidak ada pemahaman tanpa penggambaran skema. Betul banget Kakak Yulan, Kakak Ardiani. Betul. Peserta memahami berdasarkan skema yang udah ada di otaknya dia. Betul, betul banget. Yang ketiga ingat nggak apa? Tentang apa gitu ya. Saya ngomongin tentang apa gitu yang ketiga. Nggak usah harus persis, tapi neuron, betul Kakak Shofi. Ada lagi yang lain? Apa yang tadi saya omongin di yang ketiga selain neuron, betul. Ada lagi yang ingat repetisi tikus yang saya gunakan, betul sekali. Nah, ini saya sedang merepetisi loh sebenarnya. Saya sedang ulang supaya apa? Supaya teman-teman ingat. Nah, saya ulang sekali lagi bahwa apa yang kita pelajari hari ini, brain plasticity, thank you. Your brain is plastic. Maksudnya adalah di usia berapapun, teman-teman punya kekuatan untuk jadi lebih baik, lebih capable, terus bertumbuh, terus berkembang dalam kehidupan yang lebih menyenangkan. Ini dinyatakan oleh Deepak Chopra. Your brain is plastic. Usia berapapun, otak kita masih bisa bekerja dengan sangat baik, belajarlah hal-hal baru dan sering direpetisi. Karena itu yang kita pelajari hari ini, brain-based learning. Kita ingin membuat koneksi yang baru dan kemudian kita ingin memperkuat koneksi yang sudah ada. Lalu yang kita pelajari hari ini brain based teaching, bagaimana cara kita mengadakan kelas baik di yang living, baik presentasi, baik ngajarin anak-anak, itu berdasarkan cara kerja otak si audiensnya. Jangan berdasarkan kepintaran kita sebagai presenter, tapi mari kita buat supaya audiensnya lebih cepat ngerti berdasarkan cara kerja otaknya dia. Cara kerja otak manusia yang mau kita satukan di sini yang pertama adalah tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Jadi setiap kali nanti kita mengajar ngadain kelas di yang living, ngajarin anak, kasih penggambaran seperti tadi saya kasih penggambaran yileng-yileng. Yang kedua, peserta memahami berdasarkan skema yang sudah ada. Kayak tadi anak saya, dia agak susah belajar perkalian di awal, tapi karena dia hobi menggambar, saya pakailah pensil warna ini, akhirnya dia lebih gampang ngerti. Karena skema pensil warna dan gambar udah ada di otaknya, tapi perkalian belum ada di otaknya waktu itu. Jadi, pesertanya akan memahami berdasarkan pengalaman yang udah ada di otaknya dia.
Dan yang ketiga, neuron yang menyala bersamaan saling berhubungan. Intinya, repetisi sering diulang-ulang supaya nggak lupa. Maka dengan demikian, saya ucapkan terima kasih semuanya. Inilah The Art of Presenting Part 1. Nanti akan ada part-part berikutnya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kakak Shofi bertanya penelitian siapa ya yang mengenai brain plasticity. Ada dua Kakak Shofi. Jadi brain plasticity ini nanti saya tulis di kolom chatnya ya. Hmm, nih saya tulis di kolom chat ya Kak, supaya lebih jelas. Ini satu lagi adalah ini. Ini dia. Nah, saya sudah jawab. Ada yang mau bertanya kembali? Ada yang atau sudah cukup jelas? Boleh saya tanya kira-kira materi hari ini bermanfaat nggak teman-teman? Karena sebenarnya ini ada beberapa part. Jadi nanti ada part-part berikutnya supaya kita lebih efektif kalau kita mau present atau bahkan digunakan di kehidupan sehari-hari yang ngajarin anak-anak tuh juga sangat efektif. Bermanfaat. Terima kasih Kakak Ardiani, Kakak Vita. Teman-teman yang lain, menurut teman-teman materi ini cukup bermanfaatkah? Jadi memang kadang-kadang kita nggak ngomongin oil, nggak ngomongin bisnis, kita ngomongin yang lain, kita ngomongin soft skill gitu ya. Ngomonginnya hal-hal yang yang nggak tapi nanti ada hubungannya sama yang living juga, hubungannya dengan produk, hubungannya dengan presentasi. Kali ini kita mau hubungin dengan presentasi soft skillnya supaya lebih efektif kalau kita present atau kita mengajar. Ternyata cukup bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. Nggak sampai 1 jam kan? Nanti materi berikutnya, menurut teman-teman perlu materi berikutnya nggak ya? Nanti ada materi gimana caranya bikin materi, ada gimana caranya supaya presentasinya itu menarik, ada gimana cara vokalnya kayak kayak gitu. Ada lagi sih nanti. Tapi menurut teman-teman perlu nggak ya? Kita bikin lagi nggak ya part berikutnya? Oke, perlu ya. Jadi nanti kita tunggu ya part-part berikutnya ya tentang the art of presenting. Yang pertama masih yang basic dulu ya. Oke, next ditunggu ya. Baik, kalau gitu nanti bulan depan ya teman-teman akan ada lagi part berikutnya. Ini part paling basic tentang gimana cara kita present atau ngajar berdasarkan cara kerja otaknya si penerima. Jangan berdasarkan menurut gue gitu ya. Jangan yang itu. Nanti rekamannya, Hai Kakak Ibu Putri, menurut teman-teman perlu diupload ke rekamannya. Kalau perlu nanti kita upload ya, supaya nanti teman-teman repetisi lagi, ya kan? Yuk, kita upload ya nanti dilihat. Nanti kita punya, kalau teman-teman lihat, ada nanti saya tulis di ini deh, nanti ada Notion gitu ya. Notion itu kalau teman-teman klik di Notion, semua rekaman, semua materi itu akan kita taruh di situ. Jadi di tanggal berapa nanti teman-teman tinggal lihat tuh. Tanggal 2 misalnya, teman-teman cari tuh tanggal 2. Rekamannya mana? Ada rekamannya di situ. Lalu ininya mana? Apa namanya? Ringkasan hari itu materinya apa aja? Ada di situ. Jadi nanti kita upload di Notion atau upload di YouTube yang Living Indonesia untuk lebih gampangnya di Notion supaya lebih ter ter apa ya? Terorganisir lah. Oke, baik. Makasih teman-teman semuanya sudah hadir. Makasih sudah mendengarkan. Semoga dimanfaatkan ya, supaya makin oke ketika kita present, baik di yang living, baik di kehidupan pribadi. Makasih semuanya. Ketemu lagi di training-training yang living berikutnya. Bye.